Kasar. Pernah diapain? Parah. Pernah kayak sampai nggak sadar tuh pernah. Maksudnya? Dicekek sampai nggak sadar. Hah? Iya. Gila, kok bisa sih? Maksudnya atas dasar apa gitu? Maksudnya kan orang kalau berbuat Sepele kasar sebenarnya. itu kan ada reasonnya gitu. Sepele Kak, kalau pas keributan pertama kali itu, jadi ketahuan chatan sama mantan tuh masih ada. Kamu? Tapi bukan chatan yang sekarang gitu. Chatan dulu masih kesimpan di HP sama foto. Jadi kan Abel kan pakai IP ya. iCloud-nya masih iCloud lama. Jadi ketika pas dimasukin lagi, muncul foto-foto yang udah pernah ke kunci gitu kan. Terus disalahinnya kayak, lu nggak lu hapus gitu kan, masih nyimpan apa gimana. Kecot, berantem. Awalnya ya udah, Abel kasar dari perkataan karena dia emang kasar juga. Terus tiba-tiba dia ngebanting HP dulu, HP hancur. Abel tetap mau putus, mau keluar. Udah langsung dibikin, ya pokoknya nggak tahu lah, tiba-tiba gelap gitu. Kayak bangun-bangun, gue kok kayak bangun tidur. Oh iya tadi gue keinget, gue dicekek. Terus dia sendiri udah nggak ada pas Abel bangun? Masih ada. Justru dia yang bangunin. Yang bangun. Dia Maafin aku. Bahkan dia kayak nangis. Aku hilaf, aku ini, aku emosi. Aku nggak tahu tiba-tiba bisa ngelakuin kayak gitu. Jadi ya gimana? Pertama kali kan Abel mikirnya, oh ya udah mungkin emang lu benar-benar hilaf gitu kan. Tapi makin kesini biasa sama aja kasarnya. gitu. Tapi Abel udah ngejelasin belum pas di saat dia ada salah paham itu? Udah ngejelasin. Akhirnya kan bisa saling maafin. Terus Enggak, kan dia masih emosi kan. Maksudnya di saat kondisi lagi ribut, Abel tuh ngejelasin itu tuh iCloud lama gitu, lu childish banget sih gitu. Iya gitu, udah gitu. Udah Kak, tapi kayak tetap aja emosi pas dia ngancurin HP. Jadi ada PC dia, itu pengen Abel hancurin, nyatanya Abel ditarik. Berantem lah di situ, langsung dicekek sama dia karena Abel berontak. Tapi HP Abel udah diganti kan yang mungkin. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang jadi bangke. Akhirnya sekarang yang IP kan emang megang HP tuh selalu 2. Karena kan kalau IP kan cuma buat kayak sosmed gitu kan. Akhirnya beli sendiri, sempat balik lagi Kak, sampai dibenci sama kakak. Maksudnya balikan sama yang nyekek itu? Nggak tahu kayak, nggak tahu lah, nggak ngerti lagi kayak, apa sih kok gue kayak bego banget. Iya, yang Abel suka tuh sama dia. Abel tuh punya mantan baru 2 Kak. Yang satu tuh Abel bener-bener pacaran lama banget. Terus gimana kok bisa sih sampai kamu mau balik lagi sama dia gitu loh? Kalau itu sih gak tahu Kak. Pas ketemu sama dia kan, awalnya tuh kayak gak mau balik, cuma mau ketemu aja karena kangen gitu kan. Oh, dia ngajakin ketemu? Ketemu. Abis itu pas ketemu, gak lama tuh ya udah jadi cantol lagi, kemakan omongan dia lagi, terus ketahuan sama kakak. Dibenci banget sama kakak tuh. Langsung kayak nomor diblokir, dihapus kontak. Kayak udah gak mau, udah lu gak usah kenal gue lagi. Tapi apa sih yang ngebuat kamu tuh balik lagi gitu? Gak ngerti, karena secinta itu emang? Kayaknya Kak. Tapi kan dia udah punya istri gitu kan? Punya, jadi dia kan istrinya pun tahu Abel. Tahu? Anjir. Pernah makan bareng. Masa sih? Enggak dilabrak atau gimana gitu? Gak. Tapi dia nggak tahu hubungan kalian? Tahu. Jadi istrinya tuh emang baik hati banget. Gila sih, itu bukan baik hati. Kayak, ya ampun kalau gue jadi dia kayak gimana? Kayaknya nggak bisa banget. Kayaknya ini cewek harus sama gue gitu. Tapi apa dia seroyal itu mungkin sampai kamu tuh mau nerima lagi atau seenak itu? Yang membuat kalian pasti ada alasan dong. Ya kalau royal cuma 2 kan, seroyal itu atau seenak itu gitu loh. Kalau royal sih emang royal orangnya. Cuman kan ya tergantung sih Kak. Kalau misalnya belum minta apa, kadang kalau emang lagi nggak ada ya suruh sabar gitu kan. Nah cuman ya Nia. Oh cuma enak apa sih? Udahlah. Jadi pokoknya sampai dibenci banget sama kakak tuh sampai
kayak ngerasa rugi banget gitu ya. Karena kakak tuh kan ngurusin dari kecil. Kayak sama Abel tuh udah kayak anak sama emak gitu. Tapi kayak keluar tuh kayak dilihatnya ada sama kakak gitu. Tapi kamu ini nggak apa sih namanya ya pernah putus lagi setelah itu? Kemarin, Oh putus lagi. sebulan yang lalu putus. Udah makanya langsung balik lagi sama kakak, minta maaf sama kakak, ngomong kapok sama kakak, kayak Ini kalau udahlah. misalnya dia ini lagi kamu mau nggak? Enggak sih. Serius? Karena orang tua juga udah ngasih kesempatan sekali. Jadi putus nyambungnya itu berarti cuma sekali doang? 3 kali kak. 3 kali? Sinting. Parah-parah. Tapi kejadiannya sama? Sama, kasar-kasar juga. Kasar? Berarti nabok atau dicekek juga atau gimana? Dikaplok pakai HP. Astaga. Iya main lempar-lemparan helm. Nah, Sampai HP langsung dihancurin lagi. ya Allah. Di pinggir jalan. Astaga. Oh Bel, kamu tuh cantik. Ya ampun. Aduh ya ampun. Nyesel kak sebenarnya. Kayak kenapa gue harus main hati gitu. Padahal awalnya biasa aja. Awalnya tuh sama dia biasa. Abel tuh ninggalin orang lama. Yang udah bertahun-tahun sampai orang tua udah saling setuju. Ninggalin Demi dia. orang lama demi dia. Tapi kamu bener-bener nggak pengen ketemu lagi sama dia atau balik lagi? Sebenarnya sih ya kayak pengen ketemu. Kayak gak bisa bohongin hati gitu kan. Cuman takut sama kakak. Takut sama kakak? Kayak ya udahlah. Jadi kamu bener-bener pengen? Pengen gitu. Kamu mau ngapain lagi? Apaan lu pengen? Pengen balikan sama dia? Kan udah gak kata. Gue tuh gak suka lu balikan sama dia. Lalu jadi apa baik dah? Gue gak suka kayak gini ya Bel ya. Enggak, itu cuma podcast doang. Podcast itu udah ngomong beneran ya, mau gue tinggalin lagi lu? Enggak. Lu mau mati 3 kali sama dia? Emang sampai Iya, sampai mau mati 2 kali. Terus 3 kali ini tuh udah mau mati sebenarnya. Duh, gue bilang lu cantik, lu jangan bego lu. Timbang cowok laki kayak gitu, ge. Kayak buntelan kentut, ge. Masih aja lu pengen. Masih baik lu sama dia. Bodo amat lu mah. Ya ampun. Jadi kakak tuh emosi kayak gitu emang karena sayang sih. tapi kamu maksudnya kamu tuh kan kayak aku juga kalau jadi kakak kamu mungkin aku iket kali kamu. Gantung buangin langsung. Cuma bener sih, maksudnya enggak sih. Aku sampai bingung loh mau ngomong apa sumpah deh, karena udah di luar logika gitu loh. Maksudnya namanya keluarga, sekejam-kejamnya mulut kakak buat adiknya atau sekasarnya itu sebenarnya sayang gitu loh. Maksudnya tuh tujuannya cuma pengen ngejaga, tapi kayaknya Abel ini emang gimana ya? Kamu tuh apa sih yang dipikirin gitu loh? Maksudnya kayak nggak kapok-kapok gitu. Emang nggak ada Cowok tuh banyak kayak nyamperin kayak bahkan yang lebih baik dari dia tuh ada, tapi kayak gue kayaknya udah nggak bisa buka hati lagi deh. Jadi kayak maksudnya udah kamu mentok ke dia gitu? mentok ke dia udah untuk yang terakhir udah. Sekarang fokus kerja. Karena bener-bener lo harus bisa ngebuktiin kalau lo tuh bisa sendiri. Tapi bener kata kakak loh. Maksudnya yang nggak usah lah gitu. Pokoknya kalau misalnya kamu emang udah tersakiti hatinya, semuanya nih ya. Kalau misalnya emang lu udah terzolimi sama cowok gitu loh. Kalau lu tahu cowok itu toksik, udah cut. Pokoknya semua akses buat dia itu langsung diblok. Pokoknya jangan sampai ada ngebiarin kesempatan buat ngedeket lagi gitu loh. Apalagi di hati kita tuh memang belum move on. Kalau bisa sih. Gue yang nyekek. Suka kayak ya ampun, kayak kalau misalnya lagi cermin gitu ya. Apa ya gue sebego ini gitu kan. Bego sih. Bego banget Bego kan. banget asli. Kayak padahal dulu tuh kayak diratuin banget gitu. Emang Bahkan aku sampai nggak enak bahkan sama kakak kayak kamu loh. ya nggak apa-apa sih, kakak pasti marah karena ngebahas dia. Emang kakak tuh benci banget sama dia. Jadi siapa sih yang nggak benci ngelihat ponakannya digituin gitu kan. Kecuali apalagi yang awalnya tuh kakak tuh udah percaya banget sama dia gitu. Kakak tuh kayak awalnya Tapi support. respon maksudnya kakak tuh pernah nggak sih ketemu lagi sama dia?
Enggak. Terakhir ketemu pas batu lagi berantem di rumah kakak. Berantemnya di rumah kakak. Jadi Abel lagi main disamperin sama dia. Terus Ya udah berantem. kakak mencak-mencak juga ke dia. Ya kakak ngusir. Lo kalau mau berantem jangan di sini. Karena kan emang kedatangan Abel tuh ke situ bukan berarti Abel mau apa sih? Bukan berarti Abel mau kayak ngasih keributan di sini apa gimana, enggak. Cuma tiba-tiba dia datang nggak tahu dari mana. Entah nggak taunya HP Abel tuh ditaruh GPS gitu. Jadi keberadaan Abel dimanapun dia tahu. Jadi Tapi kalau- yang aku bingung juga, kok bisa sih istrinya itu nerima kamu gitu loh. Karena yang pertama istrinya tuh bilang Abel tuh kan orang pertama. Dia tuh selingkuh bukan pertama kali gitu. Jadi udah berkali-kali, jadi kayak udah istrinya Udah berdamai dengan keadaan gitu. iya gitu. Tapi kan harusnya Abel dari situ aja tuh tahu gitu loh dia itu bejatnya kayak gimana gitu loh. Awalnya tuh bisa bener-bener ngelihat dia tuh karena emang bocahnya kalem kak awalnya ya. Bocah kalem, pendiam, gak banyak tingkah juga gitu kan. Justru yang diem-diem kayak gitu nyatanya kan lebih serem gitu. Enggak, ini aku masih bingung ya Bel asli. Itu tuh yang ngebuat kamu itu sampai hati kamu sini sampai sebegitunya gitu sama dia tuh apa gitu loh. Gak ngerti. Tuh kakak marah lagi. Aduh aku bener-bener minta maaf loh kak, serius ya. Aku bener-bener gak enak banget ya. Gak enak, ini alur aja sih sampai ngebahas kayak gini kan. Aku juga jadi gak enak gitu loh. Cuma emang buat pelajaran kita juga ya kan. Kalau misalnya emang tanda-tanda kayak gitu-gitu, baiknya udah langsung di-cut aja deh. Kayak gitu. Mungkin Abel juga bisa ngasih saran buat temen-temen. Ya saran Abel sih ya jauhin lah. Misalnya kita udah tahu laki-laki itu kasar. Kalau dia sayang sama kita juga nggak mungkin dia mau yang namanya kita merasa tersakiti oleh tangannya dia sendiri. Jadi kayak misalkan kalau misalnya udah berani kasar, pakai fisik dia sendiri, baik jauhin. Mau sampai kapanpun dia bilang dia bakal mau berubah, nggak bakal. Bohong. Karena itu tuh dari jati diri dia sendiri. Abel bukan baru pertama kali dapetin laki-laki itu. Pernah sebelumnya laki-laki yang bener-bener penyabar banget sih. Dia ngebentak aja kayaknya langsung minta maaf gitu loh kak. Ngebentak. Justru malah Abel yang sering main tangan sama dia gitu kan. Tapi dia gak pernah yang namanya ngebales. Laki-laki yang kayak gitu yang harus dicari. Nyesel banget sih ninggalin laki-laki yang kayak gitu. Tapi kamu gak ada niatan balik lagi kalau sama laki-laki baik. Kayak malu. Kayak misal kalau gue balik lagi kayak muka gue mau ditaruh mana gitu. Apalagi kan Abel ngejalin hubungan sama yang kemarin kan setahun. Jadi cukup jangka waktunya lama. Mungkin kalau misalnya sebulan 2 bulan Abel masih bisa ngejelasin ke masa lalu. Cuman ini kan jangkanya, dia pun masih sering ngechat. Kalau ada apa-apa kabarin. Kalau kangen bilang gitu. Misalnya kalau mau ketemu ayo gitu kan. Itu mantannya sebelumnya. Cuman kayak gue udah malu gitu kan. Keluarganya juga udah tahu. Tapi untuk sekarang kriteria Abel apa nih? Mau cari yang kayak gimana? Belum ada sih kak. Lebih kayak fokus mau Fokus dulu ke karir. palingan kayak butuh penyemangat sih, kayak deket sih, ya nggak terlalu deket banget sih, kayak saling support Tapi gitu udah lah. ada. Ada sih maksudnya, ada kalau itu. Jadi setiap hari-harinya Abel kayak bisa ketawa, bisa yang ngisi-ngisi hari Abel. Tapi dia pernah nggak kayak menyatakan Pernah, pernah? cuman ya Abel bilang Abel masih trauma masa lalu. Jadi kayak belum siap untuk ngulang kedua kalinya gitu kan, karena Tapi kan dia, kita berbeda orang. Abel sama yang baru ini pertama. Pertama, enggak tahu juga deh. Nggak- Maksudnya kayak baru sih, baru saling. Jangan-jangan punya bini lagi kan? Iya enggak, kalau ini mah masih bocah. Oh Masih kayak bocah. sepantaran Abel Aduh, gitu. kalau bocah belum ada duitnya ya, makanya masih dipikir. Tapi justru dia duit sih pas-pasan, tapi kalau buat Abel tuh ada aja. Ada aja. Meskipun gak banyak, kayak misalnya Abel kode apa tuh langsung yaudah nih buat transfer. Gitu ya. Jadi kita tuh gak butuh laki-laki yang banyak duit, kita tuh butuh laki-laki yang peka.
Karena kalau peka mau ada nggak ada tuh dia pasti ngadain, Sayang. udah nggak Kak? Kalau orang yang berduit tapi nggak peka buat apa? Harus diminta. Aku mau ini doang, aku mau ini kan gitu. Kayak, jadi kamu sering kode gitu. Kode sih sering ya, kayak Gimana misalnya, sih caranya kalau kodein cowok? kayak misalnya, ih pengen banget ini gitu kan. Aku Oh, sering yaudah. loh gitu. Kagak peka. Tapi parah sih. Tapi kalau Abel tuh bukan langsung ke chat, kayak entah ke status. Ih pengen banget belanja, ih kangen banget jalan-jalan gitu. Jadi kayak yaudah ayo sini, kesini, Oh, sini. gitu. Jadi buka status. Tapi kayak yaudah khusus orang yang tertuju. Enggak semuanya gitu. Nanti yang ngebeliin kan banyak kalau dilihat sama semua. Belum tentu juga Kak, karena udah tahu isi kontak-kontak yang di itu. Kebanyakan kayak, Bel minjem duit dong, gini-gini gitu. Jadi kayak males sih ngumbar-ngumbar di status tuh. Temen kan taunya seneng doang, Iya. ya kan? Kayak dari Abel nih, Abel emang pernah ngumbarin di status tentang kayak kesusahan. Aduh, gue pengen minjem duit sama siapa ya? Bagus sih, bagus. Gak pernah. Taunya mah orang kayak gue seneng di saat gue jalan-jalan apa gimana. Bagus sih. Tapi balik lagi ke ini ya, ke dunia malam Abel ya. Sejauh apa sih Abel menjalani dunia malam itu? Abel nyentuh dunia malam tuh udah hampir 3 tahun kayaknya Kak. Dari 2020, 3 tahun. Itu masih nyanyi. Masih sering nyanyi sana sini. Ketemu sama penyanyi klub. Pernah dibayar? Jadi awalnya kan manggung kayak... Enggak, maksud aku tuh di para dunia malam itu kan kayak Elsila gitu. Atau kayak yang lebih dari itu gitu. Kalau Abel belum pernah. Belum pernah. Ya itu sama laki-laki tuh. Jadi misalnya apa sih namanya? Abel ngejalanin itu hanya Khusus ada sama yang dia. suka, yang Abel suka Pernah, gitu. pernah. Tapi Tapi cukup 1 tamu aja. kalau maksudnya Pernah yang Abel cerita itu. Yang tamu yang udah punya sih tapi cuma happy sama Abel tuh. Itu Abel 2 tahun sama dia. Bahkan nggak lebih, nggak pernah yang namanya dia ngajakin ke hotel. Nggak pernah kayak mau enggak, Abel maksud sesi aku apa tuh gimana. gini. Abel pernah nggak dibayar untuk ke hotel gitu loh maksud aku? Oh belum pernah sih. Belum pernah. Belum pernah, Abel belum pernah. Karena masih takut. Oh berarti kalau Abel sampai melakukan itu hanya dengan yang Abel suka. Iya. Kayak gitu. Kan yang kalau misalnya kayak gitu kan kalau nggak sayang gimana gitu loh Kak. Masa sih? Iya. Yang Abel lihat kan maksudnya gini loh. Abel itu kan di dunia malam nih. Jangankan yang nggak kelihatan, bahkan di depan mata Abel pun Abel ngelihat sendiri gitu loh. Maksudnya lu di depan gue aja sampai sebegitunya gitu, apalagi nanti di belakang gitu kan. Iya pernah sih. Iya Ngira kayak sih. gitu. Kayak tapi ya mau gimana Kak? Kalau udah sayang tuh kan Maksudnya lebih kepercaya gitu. iya, maksudnya yang di pikiran dia bisa kok ngelakuin, yang penting dapat duit. Oh ke temen gitu. Misalnya gini nih, misalnya aku LC nih, terus aku mau dibayar nih sama Gadun, misalnya nih kan. Emang susah sih ngomong sama bocah ya. Sedikit kosong. Oh paham. Maksudnya kayak gitu. ngeliat temen bisa kayak gini, kenapa lu enggak? Apalagi kan pendapatannya lebih besar gitu kan. Pernah berpikiran kayak itu pas lagi bener-bener sakit hati Kak. Kayak apa gue udah langsung ngancurin diri gue aja gitu. Kayak mereka gitu kan, jadi kayak pelacur sekalian gitu kan. Tapi setelah dari situ ketemu sama orang-orang yang deket sama aku tuh kayak baik. Lu gak usah kayak gitu, lu gak boleh nyerah. Lu masih bisa tanpa harus kayak gitu. Jadi kayak selalu ada sisi baiknya dari teman-teman atau dari kakak. Terus dari orang tua. Abel untuk orang itu apa? Ya orang kayak gitu gak pantas dicontoh sih. Kayak untuk jadi motivasi aja kayak, oh ternyata kalau kayak gitu kayak gini. Dan itu pun kan Pernah nggak sih nanya sama, kalau aku kan emang nggak tahu mereka gitu. Jadi aku bingung nanyanya gitu. Tapi Abel mungkin pernah nggak sih nanya, Kak, kok lu bisa sih kayak gitu? Emang nggak sayang sama diri lu atau gimana? Gitu? pernah punya temen tuh sahabat dari kecil. Ya dia emang kayak gitu, cuman kan suka nanya, mau sampai kapan kayak gini? Gitu kan. Apa nggak sayang sama diri lu sendiri gitu kan. Dia kayak mikir,
dia cuman kayak bingung gue harus kerja apa lagi gitu loh. Tapi makin kesini Abel support dia, ayo lu bisa gitu kan, cari kerja siang gitu kan. Akhirnya dia masuk kerja siang, nyaman di kerja siang, lepas lah dari dunia yang kayak gitu. Abel tahu nggak alasan dia masuk ke dunia itu? Ya dari ekonominya sih, Ekonomi. sama dari kan emang dia udah tinggal, orang tuanya tinggal satu, tinggal mamahnya aja. Jadi dia kerja ya untuk dirinya dia sendiri. Emang tujuan dia baik sih, kayak dia pengen sekolah paket. Tapi kadang dia masih tergiur dengan setan-setan kayak udah megang duit sekian bukannya langsung ke paket, malah beli aja dulu ini, nanti juga balik lagi duitnya gitu. Jadi itu yang bikin dia lama bertahan di dunia kayak gitu. Abel tahu nggak sih kayak kalau misalnya kayak gitu perlu jangan deh. Maksudnya aku tuh pengen tahu loh, orang tuh bisa sampai ngebayar orang tuh perlu uang berapa gitu loh maksudnya. Tuh, maksudnya mau nyewa LC sampai lebih dari itu tuh perlu bayar berapa gitu. Kalau itu kurang tahu sih Kak, tergantung dari perempuan ya biasanya. Oh gitu. Itu kan privasi juga ya. Palingan kalau misalnya kita nanya, emang lu dibayar berapa gitu? Oke, lu gitu. Oh gitu. Jadi emang udah pribadinya dia gitu. Tapi Abel pernah ditawar? Pernah. Berapa? Gak ditempoi berapanya. Kamu mau berapa? Aku bayar. Terus ya udah, Abel cuma bisa balikin, mulut lu berapa? Bisa gue bayar juga. Tanpa harus lu ngomong kayak gitu ke gue. Kalau Abel gitu. Kalau dia bilang 10 juta, Abel punya duit. Enggak juga sih maksudnya gitu. Tapi kan gak ada yang berani. Kalau misalnya apalagi sama Abel yang anak kecil kayak gini kan. Dibilang kayak gitu malah anjir sok banget gitu-gitu. Ya udahlah gitu, malah jadi kayak temen sama tamu tuh, jadi kayak temen. Jadi kayak gak gampang sih dapat omongan dari orang, emang nih bocah susah banget gitu. Kayak Abel tuh dibilang susah. Pernah gak sih pengen lepas dari dunia ini? Pengen banget Kak, siapa sih yang gak mau gitu. Kayak lepas dari dunia malam tuh. Capek sih capek, karena harus melek tiap malam sampai subuh. Terus kita mau dapetin juga kan gak mungkin yang kata kita normal gitu pikiran, pasti kan kena alkohol atau Ngabisin badan lah. atau kita harus joget, nguras fisik gitu kan, sampai bener-bener pernah ngedrop 2 bulan tipes, lambung naik, itu sampai masuk rumah sakit juga ya karena emang udah kena minuman belum makan, kadang tidur bangun sore mandi langsung kerja. Tapi emang setiap malam itu ada? Alhamdulillah sih ada aja, tapi kayak nge-backup entah apa gitu. Event, kalau event sih Abel nggak bisa sampai setiap hari gitu ya. Kadang Abel kalau misalnya emang udah di event ini Abel jeda 3 hari gitu. Karena kan pasti kalau misalnya event Abel capek gitu loh Kak. Palingan Abel tuh lebih suka kayak main. Kayak misalnya kakak ada di sini, Abel suka nimbrung gitu loh. Kayak bikin happy bareng gitu kan. Nyari saweran gitu kan. Padahal mah sering banget ditanyain kenapa nggak jadi residen, kenapa nggak reguler di sini. Kayak nggak mau. Kamu sama residen tuh apa? Kalau residen itu kan jatuh kayak karyawan Kak. Harus datang setiap hari dan dia ada gajinya gitu. Kalau misalkan kalau kamu per datang aja gitu. bayar putus gitu kan. Sekali event sini gue bayar sekian, besokannya lu udah nggak main gitu. Ada juga reguler. Kalau reguler dia ngambilnya kayak dalam seminggu kita mau ngambil berapa hari. Itu ada budgetnya juga gitu. Misalnya seminggu mau 2 kali atau 3 kali. Abel di klub mana aja tuh? Kalau reguler baru 2 kafe sih Kak. Oh berarti kalau Abel tuh masih di kafe-kafe gitu ya? Masih di Kalau untuk kafe-kafe. bar-bar besar belum? Belum sih. Belum. Pernah ke Jakarta? Pernah. Pernah. Bar mana? Atau kafe mana? Ya banyak, udah lupa gitu kan. Kafe tapi masih kafe. Kafe masih klub juga gitu. Nggak bisa, kalau kita kan event kan nggak tahu nama kafenya biasanya Kak, cuman tahu serlokan udah gitu. Oh gitu. Oke, Abel mungkin ada sedikit kayak, maksudnya Abel ini kan sebenarnya dari hati itu nggak setuju Abel kayak gini gitu. Mungkin Abel bisa kasih, lu jangan ke dunia ini nih, jangan sampai nyemplung ke kayak gue gitu. Oh iya. Itu kan emang sering banget Abel bilang ke teman-teman, bahkan mungkin teman masih
inget banget omongan Abel tuh, dari circle-an itu kan Abel doang yang hancur, masuk dunia malam, kena minuman, kena rokok gitu kan. Cukuplah untuk temenmu ini satu, untuk yang lainnya jangan. Karena nggak bakal enak banget Cara menghindarinya terjun. gimana? Menghindarinya sih, kalau emang udah ngeliat ataupun ada orang yang kayak gitu juga, nggak pantas untuk dicontohin. Kayak ya udah, pikirnya lebih ke depannya, efek sampingnya itu apa gitu. Dan kita kan cuma bisa ngelihat, gak bisa ngerasain sih. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngerasain, sebelum ngerasain lebih baik jangan. Karena dunia malam itu bener-bener keras banget Kak, keras banget. Sebisa sih jauhin. Oke deh, thank you Abel, bener-bener motivasi banget gitu buat kita pelajaran ya. Dunia malam itu kelihatannya memang enak, cuma sebenarnya banyak efek-efek samping yang terutama itu kesehatan ya. Kesehatan itu pasti bakal terganggu banget gitu kan ya nggak? Iya, Abel kesehatan. tuh untuk menerima Dari- jawabannya perlu waktu jeda 3 hari gitu, nggak bisa di badan kita tuh sebenarnya perlu istirahat. Nggak bisa Gitu. difosil Nggak gitu bisa sih. difosil, apalagi kita beradaptasi tuh sama minuman. Kita tuh harus tetap ceria gitu walaupun hati kita sebenarnya lagi Tidur hancur, kurang gitu kan. mata ngantuk gitu, tapi kita tuh dituntut tetap profesional kayak gitu. Pokoknya jauhi dunia malam, bahwa dunia malam itu nggak baik dan nggak boleh sedikit pun untuk mendekat gitu loh. Pokoknya kalau kamu semua sobat-sobat keren ini mau masuk ke situ, lebih baik dipikir dulu. Oke? Thank you Abel. Sama-sama Kak. Next di Mo Podcast berikutnya.